pagi. Perkenalkan, saya Yuliana Kolaraga SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 6 Sabu Barat, Kabupaten Saburai-Jua, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan ujian kinerja saya atau UKIN dengan tema Allah memelihara ciptaannya. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Ibu dosen dapat memberikan saran bagi saya. Inilah video UKIN saya. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar? Baik, Bu. Sudah siap mau terima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Hari ini ada anak-anak yang sudah masuk sekolah? Ada, Bu. Oke, untuk kelas 7A semua pada masuk ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kalian semua bangun berdiri karena kita mau menyanyi memuji Tuhan, dan lagu ini ada di depan ya. Nanti anak-anak perhatikan di depan. Oke, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ikut gerakan yang ada di depan. Satu orang siswa yang memimpin kita di dalam doa pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa, sekarang kami akan mulai kegiatan kami. Mari Tuhan menuntun kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Kalian sudah siap? Sudah. Oke, kalau kalian sudah siap menerima Ibu punya pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian punya buku-buku catatan, Alkitab dengan buku lainnya ada di atas meja. Selain dari buku agama, mohon kalian punya buku disimpan dulu di bawah meja. Oke, kalau sudah, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini dengan materi baru. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Wow, masih ingat. Yang lain? Oke, silakan. Ada yang ingat? Ini Joshua. Dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan. Betul sekali bahwa materi kemarin itu tentang dosa dan pertobatan. Siapa yang masih ingat pengertian dari dosa? Ayo. Pengertian dari dosa siapa? Oke, silakan. Dosa adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Adi. Dosa merupakan pemberontakan manusia melawan kepada Allah. Oke, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang baru dan kompetensi yang baru juga ya, kompetensi dasarnya yang kedua. Oleh karena itu, kita lihat sama-sama kompetensi dasar yang kita akan belajar pada hari ini. Oke, baik. Jadi, hari ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang kedua. Coba anak-anak buka buku pada bab yang kelima. Coba materi apa itu? Allah memelihara ciptaannya. Iya, benar sekali bahwa Allah memelihara ciptaannya.
memelihara ciptaannya, dan bahan Alkitab yang kita belajar itu di dalam Kejadian apa? Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Iya, itu yang kita akan belajar. Dan anak-anak perhatikan di depan dulu kompetensi dasar yang kita akan belajar pada hari ini. Ibu minta satu orang siswa membacakan kompetensi dasarnya. Silakan. Kompetensi dasar. 1. Mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Allah. 2. Turut bertanggung jawab memelihara alam. 3. Mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. 4. Melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dan memelihara alam dan lingkungan hidup. Oke, itu kompetensi dasar. Indikator pencapaian, Ibu minta satu orang anak perempuan untuk membacakannya. Indikator pencapaian. Bersyukur atas pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dengan cara memelihara alam. 2. Menampilkan sikap perilaku memelihara alam sekitar. 3. Memiliki sikap tanggung jawab terhadap alam dengan cara memelihara kebersihan. Oke, itu merupakan indikator pencapaian yang kita akan belajar. Dan tujuan pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini, anak-anak setelah belajar, anak-anak dapat ini. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat ini yang pertama kalian lihat di sini, peserta didik dapat menghayati atas pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dengan cara memelihara alam. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu peserta didik dapat memiliki sikap tanggung jawab terhadap alam dengan cara memelihara kebersihan. Terus yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat menganalisis bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam. Dan yang keenam itu peserta didik dapat merancang sebuah clipping tentang kondisi alam dan lingkungan hidup. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang kita akan capai begitu. Setelah belajar materi Allah memelihara ciptaan ini, kalian mampu melakukan ini dan mampu menjelaskan ini tujuan yang ada di slide ini. Yang bisa ya anak-anak? Bisa. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang hobi untuk memelihara? Wih, di sini kelas 7A hobi memelihara. Kira-kira apa yang kalian pelihara? Tanaman. Oke. Iya, betul ya. Kalau kita sudah hobi atau suka memelihara, pasti kita akan merawat. Kita akan bagaimana dia terus bertumbuh, dia terus berkembang supaya bertambah banyak. Contoh, kalau kita hobi memelihara tumbuhan, atau kita hobinya suka lihat yang hijau-hijau, berarti di halaman rumah kita, ibu juga sama, ibu hobinya menanam. Jadi tanaman apa saja, ibu akan menanam. Kenapa ibu suka begitu? Supaya ibu suka apa? Mendapatkan udara segar. Bangun pagi melihat ini daun yang hijau, mata kita segar. Nah, kalian juga ya? Ya. Kalau hewan itu merupakan bagian apa juga dari kebutuhan kita ya. Jadi ada memelihara hewan, tadi ada ayam, ada kucing, ada kerbau, ada sapi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar yaitu tema tentang alam memelihara ciptaan. Ibu sampaikan bahwa penilaian K13, Ibu akan menilai kalian itu dari sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu Ibu mengharapkan kalian itu dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Bisa ya anak-anak? Bisa. Karena itu kalian perhatikan dulu di papan sini.
ada beberapa gambar. Kalian coba amati gambar yang ada di slide di depan. Oke, yang gambar yang pertama ini. Coba gambar yang pertama siapa yang bisa jelaskan? Ya, ini silakan Adi Putra. Keindahan pesona alam. Keindahan pesona alam. Terus yang kedua, ini gambar apa? Wah, bunga. Terus ini gambar yang ketiga. Oke, satu orang. Ini gambar yang ketiga apa? Ini. Gambar yang ketiga. Terus, oke, Naldo. Yang gambar yang keempat apa Naldo? Rumah yang rusak ditindas pohon. Oke, rumah yang rusak. Gambar yang pertama itu tentang pesona alam. Gambar yang kedua itu tentang bunga. Gambar yang ketiga itu tentang Pohon tua. nah, pohon tua. Gambar yang keempat tentang apa? Bencana ibu. Ada bencana Bencana alam. Dari gambar yang kalian amati, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Naldo. Ibu, kan di gambar sudah ada rumah yang rusak. Terus kalau mereka mau tinggal di mana? Oke, rumah gambar pada gambar yang gambar keempat. Nah, kalau menurut Ibu lihat dari ini gambar pasti ada pertolongan. Namanya ini bencana, pasti ada pertolongan dari bisa pertolongan dari desa atau juga masyarakat yang ada di sekitar. Nah, kalau kita keadaan kita di Sabu, kalau rumahnya jarak-jarak, biasanya itu ada masyarakat yang sudah lihat terjadinya bencana, pasti mereka sudah datang untuk berkumpul di situ dan bagaimana mereka memberikan pertolongan. Nah, sehingga mereka mungkin dibuat di rumah darurat kah atau bagaimana. Biasanya kalau ada mengalami bencana biasanya seperti itu. Yang Ibu tahu. Begitu. Sekarang kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Di dalam diskusi. Nah, di dalam diskusi ini kalian sudah ada dalam kelompok masing-masing. Di dalam kelompok masing-masing. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan kalian LKPD bahan ajar yang kalian akan kerjakan. Oke, Ibu akan bagi kalian LKPD ya. Oke, sudah? Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, kalian perhatikan di dalam LKPD. Coba perhatikan LKPD kalian. Nah, masing-masing kelompok coba perhatikan LKPD. Di situ di dalam LKPD itu ada nama kelompok. Nanti kalian itu tuliskan nama-nama kelompok kalian. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada di situ ada kegiatan yang kalian akan lakukan di dalam kelompok. Ya, ada kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian ada petunjuk untuk kalian kerja dan ada soal-soal di dalam LKPD itu. Untuk itu kalian akan menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD bagian pertama dan bagian kedua. Di situ juga ada hasil diskusinya. Nanti kalian tulis di dalam lembaran kerjanya ya. Nanti tulis di dalam LKPD memang kalian punya hasil kerja ya. Sudah paham? Sudah, Ibu. Ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerja. Karena dalam menyelesaikan ini lembaran kerja ini hanya 20 menit. Silakan selesaikan. Oke, karena waktu sudah selesai, semua kelompok sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, Oke, Ibu. kalau sudah, karena kelompok
dan selamat pagi teman-teman serta ibu guru. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh ibu guru dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam kelompok 2 ada Naldo, Windy, Putra, April, dan Victor. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami pada hari ini. Baik, seperti yang tertera di dalam gambar A, foto 1 menunjukkan suatu tempat wisata yang bersih, indah dan hijau. Ini adalah salah satu contoh manusia yang merawat alam. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 mengajak teman-teman semua untuk merawat dan melestarikan alam. Foto kedua menunjukkan pantai yang bersih dan jauh dari limbah. Oleh karena itu, jika kita melihat sampah di laut, mari bersama-sama kita memilih sampah yang ada di pantai. Ayo segera kita memilih sampah. Baik, mari kita perhatikan gambar B dengan seksama. Gambar B tertera pada foto 1 menunjukkan tentang terjadinya bencana alam oleh ulah manusia karena tidak merawat alam dan lingkungan sekitar dan menimbulkan bencana alam yang dinamakan seroja. Foto kedua menunjukkan kelangkaan air bersih di desa terpencil. Baik, lanjut ke soal berikut. Jelaskan perbedaan tentang pemeliharaan alam dan pemeliharaan manusia. Baik, jawaban dari kami, pemeliharaan Allah dan pemeliharaan manusia itu berbeda. Kalau pemeliharaan Allah itu tanpa batas dan Allah itu tidak pernah tidur. Jadi pemeliharaan Allah itu tanpa batas, tetapi kalau pemeliharaan manusia ada batasnya. Siang malam manusia tidur, jadi ada batasnya. Soal kedua. Menurut kalian, apakah Allah masih memelihara manusia dan alam? Berikan bukti. Bukti pemeliharaan Tuhan, segala kebutuhan kami terpenuhi. Dan dikala penderitaan akan selalu datang pertolongan atau perhatian dari sesama sekitar Allah dengan senang memberikan pertolongan, bantuan dan kasih sayang melalui sesama di sekitar kami. Bagaimana cara Allah memelihara ciptaannya agar terus hidup, bertumbuh dan berkembang biak? Allah memelihara ciptaannya berdasarkan kehendak dan ilmu pengetahuannya sehingga setiap kejadian yang terjadi atas kehendaknya dan dalam pengetahuannya sehingga semua ada hikmat. Allah menentukan takdir segala ciptaannya. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain akan memberikan pertanyaan pada kami. Oke, baik. Untuk kelompok 2 sudah presentasi hasil kerjanya. Dari kelompok yang ada, 3 kelompok ini ada pertanyaan tidak? Oke, dari kelompok 3 silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jika pada gambar B nomor 1, jika itu ulah manusia, apa yang disebut dengan ulah manusia itu? Apa yang dilakukan oleh manusia menjadinya bencana? Menurut kelompok 3, di dalam gambar yang pertama itu ada rumah yang rusak ya. Itu merupakan atau ulah manusia. Jadi dia minta ulah manusia seperti apa sehingga terjadinya bencana seperti ini. Akibat tidak merawat lingkungan dengan benar, membuang sampah sembarang dan tidak merawat dan menebang pohon sembarang, jadi terjadinya bencana alam. Oke, baik. Ini bagaimana kelompok? Puas Ibu. Puas. Yang kelompok yang lain ada yang mau tambahkan? Siap, tidak ada. Oke, Pak, tidak ada. Oke, masih ada kelompok yang memberikan pertanyaan buat kelompok 2? Oke, kalau tidak ada kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Mantap. Oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman dan shalom, selamat pagi. Salam. Oke, silakan duduk. Kelompok 4 silakan maju. Selamat pagi teman-teman serta ibu guru. Selamat pagi.
presentasikan hasil diskusi kami. 1. Amati gambar A dan B di atas. Gambar tersebut menunjukkan keadaan alam yang sungguh berbeda. Ceritakan apa yang berbeda dalam gambar-gambar tersebut. Baik, Gambar A. teman-teman, mari kita bersama-sama memperhatikan gambar A. Yang pertama, gambar A menggambarkan keindahan alam yang asri dan tidak tercemar, yang menjadi tempat wisata dan banyak dikunjungi orang. Sedangkan gambar B menggambarkan tentang kerusakan alam dan kekurangan air bersih, contohnya tentang kerusakan alam karena ulah manusia yang tidak menjaga alam sekitar sehingga menimbulkan bencana. Dua, jelaskan perbedaan tentang pemeliharaan Allah dan pemeliharaan manusia. Pemeliharaan Allah bersifat sempurna dan tidak terbatas. Contoh penyediaan. Bumi diciptakan oleh Allah lengkap beserta dengan isinya. Allah juga menyediakan kelengkapannya. Contoh, Alkitab mengandung makna pemeliharaan Allah dalam penyediaan. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tenda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Contoh penyediaan. Penyediaan dalam pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya dapat kita temukan dalam kisah pencipta manusia pertama, bahwa manusia diciptakan terakhir oleh Allah setelah Ia menciptakan bumi dan segala isinya, di mana manusia diperintahkan Allah untuk mengelola segala sesuatu di bumi untuk kehidupan mereka. Yang kedua, pelestarian. Allah tidak hanya menciptakan bumi dan segala isinya, namun juga melestarikan ciptaannya dengan kuasa dan kasih Allah. Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Sikap orang yang mau hidup dalam pemeliharaan Allah haruslah Berbuat baik percaya kepada Tuhan. dan menurut sesama. Baik. Oke, ada tambahan? Silakan ini kelompok mau tambahkan? Ya. Yang lain ada yang membantu? Kelompok? Kelompok ada yang membantu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, masih ada pertanyaan untuk kelompok? Kalau tidak ada, silakan kita tepuk mantap dulu untuk kelompok 4. Oke, baik. Kalau sudah semua kelompok telah mempresentasikannya dan Ibu sangat menghargai kalian punya hasil kerja dan hasil karyanya, itu merupakan bagian dari kalian punya kemampuan, itu bagian dari proses yang kalian selesaikan, yaitu di dalam LKPD. Walaupun mungkin ada beberapa pertanyaan, beberapa penjelasan dari teman-teman, nanti sebentar baru Ibu jelaskan ya. Oke, baik, kita akan masuk pada materi ini. Semua yang kalian presentasikan Ibu akan jelaskan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ibu akan membantu kalian untuk menjelaskan pertanyaan itu. Oke, kalian perhatikan di dalam LKPD itu. Nah, dalam LKPD itu ada gambar yang sangat berbeda dengan tadi kalian semua sudah menjelaskannya dengan secara baik.
alam, terus ada laut. Itu merupakan ini, menurut kalian ini merupakan bagian dari ciptaan. Baik itu apa keindahan alamnya, baik itu apa lautnya yang luas, maupun di sini gambar yang kedua itu tentang apa? Bencana. Di situ ada, di sini ada rumah yang kena timpa pohon, dan ada juga di sini ada air, ada auto tangki dengan ada berkerumun masyarakat untuk mengambil air. Nah, di dalam gambar ini merupakan keadaan yang sungguh sangatlah berbeda, keadaan yang baik dan keadaan yang tidak baik. Dan keadaan itu merupakan bentuk juga penyertaan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa di kala ada suka dengan duka, itulah merupakan bagian yang warna-warni dalam kehidupan. Orang bilang begitu ya. Nah, untuk kali itu kita akan membaca firman Tuhan ya, yang di dalam Alkitab berhubungan dengan materi ini. Coba kalian perhatikan dulu. Bab 5 halaman 34. Kalau sudah, Ibu minta satu orang siswa membacakan Alkitab, itu firman Tuhan di dalam Mazmur 36 ayat 7. Kitab Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-hukummu bagaikan samudera yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Oke, bahwa ingat ya sekali lagi bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara semua ciptaan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa, ingin untuk memuaskan dirinya, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok. Tapi pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan yang utama, bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah yang makhluk yang paling mulia yang diberi tugas untuk mengelola, seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya yang indah dan kini rusak diporak-porandakan. Nah, banyak spesies atau tumbuh-tumbuhan, hewan yang terancam punah karena habitatnya mereka sudah rusak maupun sudah hancur. Meski demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Oke, itu merupakan kesimpulannya ya. Silakan tutup buku. Kita akan masuk di dalam evaluasi. Silakan kalian mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Silakan kalian mengerjakan itu. Soal ini adalah tidak lama, hanya 10 menit. Oke, kalau sudah, Ibu minta pengurus kelas untuk kumpul jawaban evaluasi yang anak-anak pun ini kerjakan. Kalau sudah, silakan kumpul di depan sini. Oke, kalian sudah kumpul, kalian punya evaluasi yang kalian kerjakan. Ibu akan periksanya. Sebelum kita selesai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tugas kepada anak-anak, yaitu tugasnya adalah kalian membuat clipping. Tahu clipping? Tahu. Oke, clipping. Nah, clipping, membuat clipping tentang kondisi alam. Tentang kondisi alam yang ada di sekitar saja, atau di sekitar kita, atau bisa juga kalian dapat kondisi alam yang terdapat di koran, internet, apa saja tentang keadaan kondisi alam yang rusak mungkin, yang bagus mungkin. Nah, kalian mendapatkan gambar itu dan kemudian buat di dalam satu
dibuat dalam jilitan ya. Kemudian dideskripsikan setiap gambar yang kalian temukan. Bisa paham? Ada yang belum paham tentang tugas ini? Bisa. Apakah sudah paham tentang tugasnya? Sudah. Oke. Jadi minggu depan itu akan kumpul karena apa? Materi pembelajaran minggu depan itu tentang masih dalam kompetensi dasar yang 3.2 tentang menjaga dan melestarikan alam. Itu ada di materi bab yang ke-6. Oleh karena itu Ibu harapkan semua siswa membawa tugas itu. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, sekarang Ibu minta seorang siswa perempuan untuk maju di depan memimpin doa menutup pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengaturkan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau telah menuntun kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan menuntun dan menjaga kami dari sekolah, di jalan, hingga tiba di rumah kami masing-masing yang selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat belajar dan ingat tugas kalian untuk bawa minggu depan. Oke, baik. Selamat siang. Shalom. Shalom. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang.